Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita berjumpa lagi dengan Mas Karibet Channel. Kita ditemani oleh salah seorang murid pertama saya. Dia ini adalah jagoan Muhammad Misal Khalid. Oke, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi proses troubleshooting, sahabat-sahabat sekalian. Nah, proses troubleshooting ini adalah kiriman dari salah seorang sahabat saya dari Kalimantan Timur bagian utara, sahabat-sahabat sekalian, yaitu troubleshooting D3K, sahabat-sahabat sekalian. Oke, cekidot. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan selalu kesehatan dan keselamatan sampai hari ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Tak lupa pula saya mengucapkan selamat tahun baru ya 2022. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih bersemangat untuk bisa menjadi seorang yang berkualitas dalam masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kehidupan sehari-hari ya, sahabat-sahabat sekalian. Agar rezeki kita yang kita dapatkan dari pekerjaan kita bisa barokah untuk keluarga, anak dan istri kita di rumah, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, jadi yang akan saya bahas ini adalah problem unitnya itu doser atau bulldozer D3K Caterpillar, sahabat sekalian. Nah, D3-nya ini dia tipenya LGP ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ternyata ada dua tipe D3K yang memang bentuknya itu mirip sama, tapi ternyata sistemnya itu beda, sahabat sekalian, terutama sistem elektronikanya ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sistem elektriknya itu beda. Saya pernah bahas di konten sebelumnya, mungkin sebagian dari sahabat-sahabat sekalian sudah pernah nonton juga. Nah, waktu itu saya bahas monitor blank dan dia tidak bisa running. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kali ini problemnya adalah unit beroperasi dan tiba-tiba dia shutdown atau mati engine-nya, sahabat sekalian. Dibarengi juga dengan monitor blank ya, monitornya tidak bisa on. Nah, ketika mau di running lagi nih, sahabat-sahabat sekalian, dia tidak bisa start ya, tidak bisa start lagi karena juga monitornya tidak bisa on atau blank ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sekali lagi ini saya ucapkan terima kasih buat sahabat saya yang ada di Kalimantan Timur ya, salah seorang mekanik handal nih, sahabat-sahabat sekalian, yang bersedia mengirimkan idenya proses troubleshooting yang pernah beliau alami ya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih Bang sudah ngirim ide ini. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya. Tonton sampai habis, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sudah kita bahas kisi-kisinya tadi. Jadi problemnya adalah engine tiba-tiba mati dan dia tidak bisa di start lagi, sahabat sekalian. Dibarengi juga dengan monitor yang blank ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebelumnya saya akan bahas dulu terkait cara kerja daripada electric system, terutama sistem on dan sistem starting pada unit D3K LGP kali ini, sahabat sekalian. Nah, perlu diketahui serial number daripada unit ini yaitu dia 3 digitnya, prefixnya adalah LT3 ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, elektrik skematiknya itu yang saya tampilkan di layar. Nah, sedangkan yang dulu pernah saya bahas, sahabat sekalian, itu dia prefix numbernya untuk serial number itu FFF, YYY atau LLL, sahabat sekalian. Nah, itu sama dengan skematik yang konten saya sebelumnya. Nah, untuk ini beda ya. Dia SN-nya adalah LT3, sahabat-sahabat sekalian. Sama-sama D3K tapi beda sistem elektriknya. Jadi yang membedakan adalah dia baterainya untuk yang
D3K LGP-LT3 ini itu baterainya ada di sebelah kanan sahabat sekalian, dekat ECM ya. Di situ dia depan belakang sahabat sekalian. Kalau yang tipe yang FFF atau YYY atau yang LLL itu baterainya satu di sebelah kanan ya, dekatnya ECM, yang satunya dia di bawah jok operator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu cara membedakan fisik daripada perbedaan dari kedua unit D3K ini sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, bisa kita lihat di layar ya. Jadi sistemnya itu sedikit lebih rumit dari D3K yang tipe lama ya, tipe YYY, LLL atau FFF sahabat sekalian. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, di sana ada tambahannya yaitu implement ECM sahabat sekalian. Dan main power relay-nya itu berbeda ya. Main power relay-nya itu ada main power relay 1, main power relay 2 dan main power relay untuk engine khusus ya sahabat sekalian. Nah, kita agak fokus ke starting system, jadi kita pakai satu main power relay yaitu main power relay 1 ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana juga melibatkan ECM. Jadi bisa kita lihat di sana ya cara kerjanya ya. Saya akan jelaskan, mohon disimak baik-baik ya sahabat-sahabat sekalian, karena ketika rekan-rekan menemukan unit ini juga tidak mau start atau engine mati tiba-tiba, bisa jadi ini penyebabnya hal yang sama sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu kita bisa terangkan ya dari baterai ya. Nah, ketika dia unit sebelum on ya, itu posisinya adalah seperti yang ada di gambar sahabat sekalian. Kemudian ketika unit on ya, jadi sebelumnya kita harus ketahui dulu di mana power standby ketika unit belum on sahabat sekalian. Nah, jadi di titik-titik tertentu ya sahabat sekalian, yaitu diantaranya di main power relay 1 ya, di situ ada power standby 12 volt ya. Perlu diketahui juga sistem daripada D3K ini dia main di 12 volt saja sahabat sekalian, karena baterainya dirangkai secara paralel ya sahabat sekalian. Kemudian juga ada power standby di kunci kontak ya sahabat-sahabat sekalian, dan juga ada di display monitor sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di main power relay yang jalur yang di 60 ampere yang di bawah sahabat sekalian. Nah, jadi di main power relay itu ada dua fuse 60 ampere ya, yang mana dia membagi kondisi dua kondisi nih sahabat sekalian ya. Yang pertama adalah kondisi saat unit belum on ya, atau unit kondisi kunci kontaknya off. Dan yang kedua adalah kondisi kunci kontak on sahabat sekalian. Ketika kunci kontak masih off ya, maka yang bekerja adalah fuse yang di bawah sahabat-sahabat sekalian, 60 ampere yang di bawah. Nah, dia akan standby di beberapa komponen, termasuk dia key start switch dan juga display monitor, dan juga ada beberapa bagian lain juga ya sahabat-sahabat sekalian ya, yang mana dia powernya harus standby walaupun dia di posisi off kontaknya. Dan yang kedua adalah posisi di mana kunci kontak on. Jadi bisa kita simulasikan ketika power standby yang ada di key start switch ya, kita on kan, kemudian power itu masuk atau dia kontak ya antara standby power di key start switch ke kabel yang di sana dilambangkan berwarna biru ya sahabat sekalian. Nah, itu dia akan masuk ke ECM ya sahabat sekalian ya. Nah, dari ECM dia akan diteruskan langsung ke main power relay sahabat sekalian. Nah, itu yang kabel yang di sana dilambangkan dengan warna biru kabelnya ya sahabat sekalian ya. Oke, kita simulasikan, maka dia energize ya sahabat sekalian ya, energize untuk main power relay-nya, karena dia ada kontrol dari key start switch dan ECM. Nah, setelah dia energize, maka standby power yang ada di 60 ampere dia akan diteruskan ke ke fuse group ya sahabat sekalian, di mana fuse groupnya ini dia hanya ada power ketika on saja. Nah, itu diantaranya ya termasuk bagian dari seperti lampu ya, kemudian dia juga aksesoris lain seperti
seperti wiper, seperti banyaklah aksesoris yang mana dia harus on dulu baru bisa aktif untuk aksesorisnya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu ketika dia posisi on. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ketika unit start ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, ketika unit start, setelah case start switch di on, maka kita masukkan atau kita posisikan kunci kontak di start ya sahabat sekalian. Kita fokus di gambar key start switch ya. Nah, ketika posisi di start, maka power ya dari standby ya, dari power standby yang ada di key start switch itu akan masuk ke ECM lagi nih sahabat sekalian, ECM implement ya. Nah, dia akan masuk, kemudian dia akan keluar kembali ya, akan keluar kembali ke starting motor solenoid sahabat sekalian. Nah, disitulah dia akan start. Dan perlu diketahui juga di starting motor juga dia standby power di B+ ya sahabat sekalian. Nah, B+ itu dikonekkan langsung ke terminal baterai plus utama ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sini sahabat-sahabat sekalian, di sana ada implement ECM ya. Jadi fungsinya kenapa kok ECM dia dihubungkan untuk sistem starting? Itu untuk sebagai safety sahabat sekalian. Nah, jika ada kelainan pada unit D3K ini ya, baik itu error electrical, error untuk safety ya, parking brake. Nah, yang mengatur adalah implement ECM. Nah, jika ada kelainan pada unit ini ya, contoh misalnya nih, ini juga berlaku sebagai safety device sahabat sekalian untuk ECM-nya. Misal ada error nih, error yang membahayakan, misal error parking brake atau error jok ya, jok kursinya itu error ya, seolah-olah seperti belum diduduki oleh operator, maka dia tidak akan bisa start sahabat-sahabat sekalian. Nah, itulah fungsi dari ECM ini, dia mengontrol dan dia akan mengizinkan power itu dirilis ke main power relay ketika on atau starting motor ketika dia posisi start ya, ketika tidak ada kelainan pada unit dalam hal elektrikal sahabat sekalian. Nah, kalau udah aman dirasa oleh ECM ya, ECM menyatakan semua aman, tidak ada error apapun yang membahayakan unit, maka dia diizinkan on atau dia diizinkan untuk start sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu adalah fungsi dari ECM. Nah, bagaimana jika ECM-nya rusak? Sudah pasti tentu tidak bisa on dan tidak bisa start sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, sekarang kita mulai melakukan analisa dan pengambilan data aktual di lapangan nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tata letak komponen daripada komponen electrical unit D3K LGP ini sahabat sekalian. Nah, di sana kita bisa lihat ya, itu adalah baterai ya, depan dan belakang ya sahabat sekalian. Kemudian di sana ada ECM implement ya, kemudian ada main power relay sahabat sekalian. Nah, di sana ada main power relay 1, 2 dan 3 sahabat sekalian. Nah, 1 ini untuk main power relay terutama dia untuk ke fuse dan ke starting system sahabat sekalian. Nah, untuk main power relay 2 itu untuk aksesoris, dan yang ketiga yang paling sebelah depan atau sebelah kanan di gambar itu adalah main power relay untuk khusus engine ya sahabat sekalian. Nah, kemudian di sana juga ada starting relay ya. Starting relay itu yang di sebelah dalam ya. Kemudian sahabat sekalian di sana juga ada wiring. Nah, wiring itu ada yang ke yang agak besar itu ke fuse box ya. Baik itu ada yang ke untuk fuse pada saat posisi off kunci kontak, dan juga ada fuse yang ke posisi on kunci kontak sahabat sekalian. Kemudian di sana juga ada power control ya, itu dari ECM sahabat sekalian. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, setelah kita melakukan pengukuran ya, jadi kita dapati power standby ya, itu di beberapa tempat itu bagus ya. Diantaranya itu di titik yang saya tandai itu sahabat sekalian. Nah,
Di situ ada power standby, itu menandakan bahwasanya power yang dari baterai ke main power relay 1 ini bagus sahabat sekalian. Jadi kita fokus ke main power relay 1 karena main power relay 1 ini yang bertugas untuk menghidupkan fuse dan secara keseluruhan sahabat-sahabat sekalian ya. Karena unitnya tidak bisa on dan tidak bisa start ya. Jadi kita fokus ke relay 1. Kecuali nanti dia kalau hubungannya ke aksesoris baru kita fokus ke main power relay 2 yang sebelah agak di depan yang di tengah itu ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat sekalian kita ukur ya. Nah, kita temukan power ya yang saya tandai, dan kemudian di titik yang untuk fuse itu kok dalam kondisi on ya, itu tidak ada power sahabat sekalian. Nah, itu wajar saja tidak ada power karena belum di on ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ketika posisi di on ya, posisi di on. Nah, kita ukur kembali sahabat-sahabat sekalian. Ternyata di posisi yang harusnya ke arah ya, yang seharusnya ke arah fuse on, itu tidak ada power sahabat sekalian ya, tidak ada power sahabat sekalian. Nah, itu tandanya dia tidak ada power dari wiring control ya, yang dari ECM sahabat sekalian, tidak ada power dari sana. Nah, tugas kita adalah memastikan power yang masuk ke Keystar switch itu apakah ada atau tidak ya. Bisa kita lihat di sana. Nah, ternyata yang dari Keystar switch itu masuk power ada sahabat sekalian. Ada powernya ya, 12 volt ya sahabat-sahabat sekalian ya. 12 volt. Kemudian ketika kita on ya, kita lakukan pelepasan pada implement ECM untuk konektornya yang J1 ya, kita ukur di sana. Nah, itu ada power sahabat sekalian yang ke ECM-nya. Nah, jadi ini tanda tanya besar sahabat sekalian. Kalau di on saja tidak bisa, apalagi di start ya. Nah, kita bisa lihat di sana ini sudah mulai mengerucut masalahnya. Kita akan curigai ECM sahabat sekalian. Nah, apakah dia ada error pada unit ini, elektrikalnya ya, apakah dia ada kelainan pada unit ini? Ternyata sepertinya tidak ada sahabat sekalian. Nah, kalau sudah tidak ada error, maka kita harus curigai power yang ke ECM sahabat sekalian ya. Nah, power yang ke ECM ini ya, itu bisa kita lihat di skematik ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, itu ke titik atau ke pin yang paling bawah itu sahabat sekalian, itu ada kodenya. Nah, kodenya itu dia di pin nomor 34 ya, atau nomor kabelnya itu 126 strip P27 ya. Kalau di fisiknya itu 126 sahabat sekalian. Nah, di sana tidak ada power sahabat-sahabat sekalian. Nah, mari kita telusuri ke belakang ya, dan ternyata temuannya adalah di fuse nomor 1 ya, atau F1 pada posisi fuse yang dia kunci kontak off, tetap ada power. Nah, di situ putus sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi sebenarnya ini sangat sederhana sekali, dia di fuse-nya saja sahabat-sahabat sekalian ya. Dia putus di sana. Nah, jadi putusnya itu dikarenakan basah ya, dia short basah karena ada lubang di sebelah kanan operator ya, dan dia membasahi area fuse box itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi problemnya kita temukan fuse putus ya, ada dua fuse yang putus. Yang paling mempengaruhi adalah fuse untuk implement ECM ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kodenya adalah untuk fuse-nya yaitu dia F1 ya. Nah, fotonya atau videonya ada yang saya tampilkan ya. Kabelnya dia nomor 126 sahabat-sahabat sekalian, itu dia tidak ada power ke ECM. Nah, kalau sudah tidak ada power ke ECM ya, sudah pasti ECM-nya tidak akan bisa hidup sahabat sekalian, karena ECM juga perlu power 12 volt dari baterai. Nah, itu dia diamankan oleh fuse. Kalau fuse-nya putus, maka power ke ECM implement maka akan hilang dan ECM-nya tidak akan bekerja. Otomatis tidak akan bisa on dan tidak akan bisa start ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi demikian pembahasannya. Setelah kita ganti fuse implement ECM ya,
unitnya sembuh, sudah bisa on lagi dan bisa start lagi. Iya. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi demikian ya yang bisa saya jabarkan terkait dengan analisa proses troubleshooting unit Doser T3K tiba-tiba shutdown engine-nya, tiba-tiba mati dan tiba-tiba monitornya blank dan tidak bisa di start lagi sahabat sekalian. Ternyata karena disebabkan oleh fuse implement ECM yang putus, dan penyebab utamanya adalah dia short atau dikarenakan kena air basah ya, karena ada bagian sebelah kanan operator ya yang dia bolong ya, bautnya hilang, jadi airnya masuk dari cover itu sahabat sekalian ke bagian fuse box. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Ini pasti sangat menarik sekali dan semoga bisa sangat membantu di pekerjaan rekan-rekan mekanik dan teknisi, para viewers channel Mas Karebet sekalian. Semoga bisa membantu menyelesaikan problem yang mirip-mirip nih sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya yang sudah mengirimkan ide proses troubleshooting ini. Jadi ini berdasarkan pengalaman dia ya, orang Kalimantan Timur di bagian utara sahabat-sahabat sekalian. Mungkin saat ini sudah jadi Kaltara ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tahun baru.